Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur kita saat ini ada semua karena kebaikan Tuhan, amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan, mari kita lambaikan tangan. Kita mau bersyukur, kita mau memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur Bapa. Sampai saat ini Tuhan, Kau memberikan kami kesempatan untuk kami bisa beribadah Tuhan, untuk kami bisa merendahkan hati kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami membawa hidup kami membawa kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar Tuhan kuasa-Mu yang bekerja di dalam pujian kami. Hanya Engkau yang dimuliakan Tuhan, hanya Engkau yang disenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah hadirat-Mu Tuhan turun atas kehidupan kami, turun di tempat ini, dan kemuliaan-Mu yang dinyatakan Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, oh Yesus, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan mendekat, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan
Menikmati
Kami boleh merasakan kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mau memuji Engkau lebih lagi, kami mau menyenangkan Engkau. Yang siap memuji Tuhan, kita bersama katakan, amin. Kita percaya kita punya Tuhan yang hidup, amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok, amin. Percaya Tuhan, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari. Mari bersama-sama kita lambaikan tangan. Tak getar
kasih Tuhan. Sebab hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami merasakan ketenangan jiwa kami. Hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami terus merindukan kasih-Mu Bapa. Fajar pagi, begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi jiwaku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelap-Mu. Pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu ada dalam kasih-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi Tuhan, fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih-Mu
penyertaan-Mu Tuhan. Awan kelabu pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu dekat dalam kasih-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, tenanglah, tenanglah jiwaku, dalam nama sayap-Mu menembus awan kelabu Tuhan. Kelabu pandang kemuliaan-Mu, selalu kami rindukan Engkau Tuhan, dekat dalam kasih-Mu, mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, berikan suara kemuliaan bagi Allah yang terus menyertai hidup kita, bagi Tuhan yang terus menuntun setiap langkah kita. Oh, haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat segala kebaikan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Irabaya Rabasyara, Ramaya Ramaya Ramaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya di setiap musim kehidupan kami, saat kami melalui masa kelam Tuhan, yang kami percaya Tuhan, Engkau menyertai setiap langkah hidup kami Tuhan. Dan kami mau terus membawa hati kami, dan kami percaya tenangkah jiwa kami, sebab kami ada di dalam Engkau Tuhan. Engkau yang terus menjamin kehidupan kami sampai selama-lamanya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Saat ini kami merendahkan hati kami Tuhan. Kami mau membawa hidup kami di hadirat-Mu. Dan saat ini kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Berbicara lewat setiap hamba-Mu Tuhan. Apapun yang dia sampaikan Tuhan, kami percaya semua itu datangnya dari Engkau. Kami mau merendahkan hati kami Tuhan. Kami mau menyambut firman-Mu itu dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam Bapak Ibu sekalian, coba lambaikan tangan. Wajah-wajah yang dikasih Tuhan, diberkati Tuhan. Wajah-wajah yang berhak untuk menerima janji Allah. Salah satu janji Allah yang ditulis oleh firman-Nya, bahwa kita ini adalah menjadi ahli-ahli warisnya. Kalau kita bicara tentang warisan, biasanya atau pada umumnya itu hanya berlaku kepada orang-orang yang berduit atau orang kaya
atau orang punya aset dari pihak orang tua untuk keturunan, untuk anak, untuk cucu, dan seterusnya. Sedangkan bagi mereka yang hidup pas-pasan, khususnya orang tua hidupnya pas-pasan, biasanya tidak mampu untuk memberikan warisan atau tidak bisa memberikan warisan. Paling-paling warisannya itu adalah karakter orang tua, sifat orang tua yang memberikan sifat-sifat yang baik, yang positif. Katakanlah orang tuaku seorang pribadi yang sabar, yang tabah. Orang tuaku seorang yang gigih berjuang dalam hidup. Biasanya warisan-warisan rohani ini atau karakter ini juga menjadi bagian daripada keturunannya. Tetapi pada saat ini saya akan menyampaikan tema bicara tentang menjadi ahli-ahli warisnya. Siapa yang ingin menikmati warisan dari pihak Tuhan boleh mengangkat tangan. Kalau saudara tidak mau, tidak apa-apa. Tuhan juga tidak memaksa. Pasti diberikan kepada orang lain. Orang lain juga masih antri kepingin untuk mendapatkan warisan yang dari pihak Allah. Ya, biasanya warisan-warisan yang dari manusia itu hanya sifatnya terbatas. Waktunya juga terbatas. Ya. Tetapi warisan yang datang dari Allah itu sifatnya kekal. Sebab itu mari pada saat ini kita coba buka Alkitab. Di dalam kitab suratan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, kita baca pasal 3 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Sekali lagi saya minta dengan hormat bangkit berdiri membacakan ayat ini dengan sikap yang sempurna, dengan roh yang percaya atau beriman kepada firman Allah ini. Ayat 6 demikianlah firman Allah. 1, 2, 3. Yaitu keluar. Tidak ada. Efesus pasal ketiga ayat 6. Sudah, oke. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayan menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pekerjaan kuasanya. Amin. Boleh travelnya dikurangi sedikit, pasnya bisa ditambah. Silakan duduk kembali saudara. Nah, saudara-saudara, kita sudah baca ayat 6 sampai ayat 7 ya. Dan kita lihat juga di dalam kitab surat kepada Galatia diulangi kembali ya tentang pernyataan janji Tuhan yang luar biasa. Saya akan baca sendiri ayatnya, pasal 4 ayat 6, ayat 7 berkata begini. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Galati pasal 4 ayat 7. Pernyataan seorang tokoh berkata demikian. Posisi saudara dapat mengubah kondisi saudara. Tetapi kondisi apapun juga tidak dapat mengubah posisi saudara. Jadi betapa penting saudara di dalam Tuhan
saudara memiliki posisi yang tidak dimiliki oleh semua orang di dunia. Posisi saudara sebagai anak Allah. Bukankah ini satu posisi yang tidak bisa kita beli dengan uang? Tidak bisa kita kejar dengan prestasi. Tidak bisa kita raih dengan karir, dengan titel, dengan apapun yang kita miliki. Itu tidak membuat kita mendapatkan posisi ini. Secara kultural, saudara dan saya bukan orang Yahudi. Kita tidak ada hubungan dengan orang Yahudi. Makanya di dalam Efesus 3 tadi, kita ini bukan orang Yahudi. Tetapi kita dapat warisan. Karena apa? Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang beriman kepada Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara mendapatkan anugerah keselamatan. Saudara juga akan mendapat anugerah untuk mendapatkan janji-janji Allah. Sehingga status kita, status saya bukan lagi seorang hamba. Hamba itu tidak dapat warisan. Di dalam sejarah manusia tidak ada warisan diberikan kepada seorang hamba. Warisan itu hanya diberikan kepada seorang anak. Saudara baca Alkitab, bagaimana Ishak sebelum dia wafat, dia membagikan warisannya kepada siapa? Kepada Yakub dan Esau. Anak kembar ini sebenarnya dapat warisan yang luar biasa. Bukan hanya masalah materi, tetapi ini perjanjian ilahi yang sifatnya kekal. Tetapi sayang kita lihat, Esau tidak menghargai warisan sang ayah. Esau lebih fokus kepada makanan. Esau lebih condong kepada soal roti atau sup kacang merah. Sehingga warisan yang seharusnya diuntukkan kepada dirinya diserahkan kepada adik kembarnya yang bernama Yakub. Itu sebabnya Yakub mendapatkan posisi sebagai nenek moyang orang Israel. Bukan Esau. Seharusnya kan Esau. Tetapi Esau tidak menghargai, tidak mengimani, meremehkan warisan dari Allah. Karena itu Bapak Ibu, jangan sampai kita sebagai orang beriman yang sudah sekian tahun, sekian puluh tahun ikut Tuhan, mengenal Tuhan, jangan sampai kita meremehkan warisan-warisan yang dijanjikan Allah melalui firman. Kita bukan orang Yahudi, kita orang Indonesia. Tetapi bersyukur karena di dalam Yesus kita menjadi ahli-ahli waris. Nah, saudara-saudaraku, saya akan membahas tentang ahli-ahli waris ini. Beberapa ayat saya ambil bagian-bagian dari kitab suratan Paulus ini. Ya. Kepada jemaat Efesus. Saudara tahu latar belakang jemaat Efesus. Itu orang yang menyembah kepada berhala. Khususnya patung Diana atau Artemis. Itu yang menjadi pujaan orang-orang Asia. Termasuk juga orang Eropa. Mereka datang ke Efesus untuk menyembah kepada dewa ini. Sehingga dikatakan Efesus itu negara yang kaya, negara yang makmur, negara yang menjadi pusat penyembahan. Oleh kemurahan Tuhan, oleh perkenan Tuhan, saya sudah kunjungi kota Efesus. Sayang sekarang Efesus
hanya tinggal puing-puing berserakan, hanya tinggal catatan-catatan di Alkitab. Tetapi bukan berarti kekristenan itu musnah di sana, tidak. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat itulah Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Efesus sekitar tahun 62 sesudah Masehi. Pada saat posisi Rasul Paulus berada di dalam penjara. Saudara bayangkan, dalam kondisi yang paling buruk bagi dia, kondisi yang paling susah, kondisi yang menderita, kondisi tidak memberikan kepastian, sampai berapa tahun dia dihukum oleh Kaisar Nero saat itu. Apakah dia dibebaskan? Apakah dia dieksekusi atau dihukum mati? Dia tidak tahu. Tapi yang dia tahu, dia orang yang menaruh iman, bahkan sebagai seorang rasul, sebagai seorang penginjil yang tidak bisa dihukum karena Kaisar, tapi dia dihukum karena Injil, supaya nama Tuhan diberitakan di kekaisaran Romawi saat itu. Itu sekitar 62. Dan disitulah Paulus menghabiskan waktunya setiap hari bukan untuk merenung. Makanya Bapak Ibu, tidak ada gunanya, tidak ada keuntungan pada saat kita berada dalam keadaan yang terpuruk sekalipun, hanya merenung, menangisi nasib, menderita, depresi, frustrasi, kecewa, gak perlu. Mungkin saudara punya latar belakang pernah gagal, pernah bangkrut, pernah jatuh dalam dosa. Kok tidak guna untuk merenungi masa-masa lalumu yang buruk? Yang penting bagi kita, bagi orang percaya, ayo bangkit. Kita masih hidup, berarti ada pengharapan. Karena kita punya warisan. Warisan yang pertama yang dicatat di dalam ayat berikutnya. Kita mewarisi sifat-sifat ilahi. Secara anatomi atau secara manusiawi, saudara dan saya punya DNA berlatar belakang dari orang tua kita. Setiap orang DNA-nya berbeda-beda. Ya. Jadi kalau ingin tahu, tes ini anak siapa yang benar? Apakah ini anak selingkuhan atau anak murni dari ayah dan ibu? Biasanya dites dengan DNA. Dari situ kelihatan, oh ini cocok dengan DNA daripada sang ayah atau sang ibu. Sehingga tidak bisa dibantah. Nah, kita sebagai orang beriman dalam Tuhan, kita juga punya DNA. Dan DNA ini diwariskan oleh Yesus kepada saya dan saudara. Yang pertama, sifat DNA kita adalah hidup kudus. Kudus seperti Allah kudus. Di dalam pasal 1 sampai pasal 6, Paulus menulis 9 kali berbicara tentang hidup kudus, dikuduskan. Engkaulah orang yang dibenarkan di kudusan. 9 kali. Diulang-ulang. Berarti untuk menjadi ahli waris, untuk mendapatkan warisan-warisan surga, kita harus hidup kudus. Kita tidak boleh kompromi dengan dosa. Yesus juga tidak mau kompromi dengan dosa. Walaupun hidup selama 3,5 tahun, Yesus seringkali bergaul dengan orang berdosa. Bukan dia kompromi, tetapi karena dia mengasihi orang berdosa supaya diselamatkan. Dia pernah bergaul dengan pelacur. Dia pernah bergaul dengan
orang yang punya simpanan laki-laki sekian orang. Dia pernah bergaul dengan ahli Taurat, orang Farisi, orang pemungut cukai, orang-orang yang dikatakan di zamannya orang yang tersisih, orang yang dijauhi oleh masyarakat Yahudi, tapi Yesus mau dekat karena dia ingin mengasihi orang berdosa ini supaya disucikan, dikuduskan melalui kematian dan kebangkitan. Yang kedua dikatakan, itu terdapat di dalam Efesus 1 ayat 4 ya. Yang kedua dikatakan bahwa kita ini memiliki sifat hikmat Allah. Pasalnya yang 1 ayat 17. Sifat hikmat Allah. Apa itu hikmat Allah yang ditekankan dari pasal 1 ayat 17? Itu bicara tentang hikmat untuk mengenal Tuhan dengan benar. Banyak orang di dunia ini ya tahu Tuhan, tahu Allah, tapi tidak tahu Tuhan yang benar itu yang mana. Allah yang benar itu Allah yang mana. Pokoknya dia menyebut Tuhan, menyebut Allah, tapi tidak mengerti. Karena siapa Allah yang benar? Siapa Allah Tuhan yang benar? Kalau ada yang benar berarti ada yang tidak benar. Nah, dengan hikmat Allah, Paulus pernah punya pengalaman latar belakang. Dia orang yang beragama, tokoh agama Yahudi, anggota Sanhedrin, anggota majelis agama Yahudi. Dia salah satu tokoh vokal. Dia juga salah satu tokoh cendekiawan Yahudi, punya pengaruh. Makanya dia menjadi provokator untuk menganiaya pengikut-pengikut Kristus. Dia beragama, tapi dia tidak mengenal Tuhan dengan benar. Baru di tengah jalan dia berjumpa dengan Yesus. Dia dengar Yesus berfirman, Paulus, Saulus, mengapa engkau aniaya aku? Paulus menjawab, ya Tuhan, siapakah engkau? Kapan aku menganiaya engkau? Dia tidak kenal Yesus. Kalau engkau aniaya umatku, pengikut-pengikut, muridku, kau aniaya, kau penjara, kau siksa, kau bunuh, itu sama dengan menganiaya Tuhan. Detik itu dia bertobat. Dia kenal siapa Yesus, siapa Tuhan yang benar. Mulai saat itu dia ambil keputusan bertobat, dibaptis air, dipenuhi oleh Roh Kudus. Makanya warisan ini penting. Kalau tidak, kita ini jadi orang Kristen yang jadi bulan-bulanan. Dengar berita ini, dengan pengajaran ini, dengan YouTube ini, dengan TikTok ini sudah mulai bimbang, mulai goncang iman. Orang bilang gak perlu kasih perpuluhan, ya sudah, gak perlu kasih perpuluhan katanya, karena tidak mengenal dengan benar. Tapi kalau sudah mengenal dengan benar, kita tidak mudah dipengaruhi oleh siapapun, pendeta siapapun, penginjil siapapun, hamba Tuhan kali berdunia pun bicara tidak bisa mengubah iman, kepercayaan, ajaran Yesus dengan benar. Perlu hikmat dari sorga. Itu sifat-sifat ilahi sebagai ahli waris. Yang kedua. Yang ketiga, pasal 2 ayatnya yang kelima. Warisan apa? Sifat ilahi, warisan hidup kekal. Pasal 2 ayat 5. Saudara, saya berdoa, saudara,
yang hadir pada saat ini, saudara tidak hanya menjadi anggota gereja GBI Philadelphia, menjadi jemaat yang setia, setiap minggu beribadah, setiap Jumat ikut kegiatan di satelit, setiap Selasa, Senin kegiatan komsel, setiap Rebu ada mengikuti doa malam, dan kegiatan-kegiatan ucapan syukur dan lain-lain. Itu memang baik, benar, tidak salah. Tapi kekristenan tidak hanya cukup menjadi orang yang setia. Kita punya target, goal kita. Bukan goal kita menjadi tadinya miskin, aku jadi kaya. Bukan goal kita tadinya sakit, aku sembuh. Dulu aku lemah, sekarang kita kuat. Dulu aku tidak punya pacar, sekarang sudah punya pacar. Dulu aku tidak punya anak, sekarang dikasih anak. Itu tidak salah. Tapi targetmu dan targetku, saya sebagai hamba Tuhan yang berdiri di belakang mimbar ini, aku tidak mau saudara hanya jadi Kristen yang setia. Tapi engkau harus punya target. Engkau harus meraih janji Allah yang disebut hidup kekal bersama dengan Yesus di sorga. Tepuk tangan untuk dia. Apa sih artinya kalau cuma sekedar itu? Jangan seperti orang kaya fokusnya hanya kekayaan, foya-foya, makan minum, itu yang dikejar oleh si kaya. Sedangkan si Lazarus miskin, melarat, pengemis, tapi si Lazarus setia ikut Tuhan sampai akhir hidupnya. Tapi si kaya fokusnya hanya hal-hal yang bersifat sementara. Hanya sifatnya sementara. Seperti Abraham dan Lot. Lot fokusnya apa? Kekayaan kan? Sodom dan Gomora. Dia tidak ada waktu untuk bangun misbah. Dia tidak ada waktu untuk beribadah kepada Allah. Boro-boro berkorban. Boro-boro kasih perpuluhan sama Allah. Tidak ada sama sekali. Karena fokusnya hanya hal-hal yang sementara. Tapi beda dengan Abraham. Setiap kali Abraham pergi, yang diutamakan bangun misbah, membangun hubungan yang intim dengan Allah setiap saat. Dia juga kaya. Abraham itu kaya. Tapi Abraham tidak fokus kepada materi. Abraham fokus kepada Allah. Karena ada yang dikejar. Yaitu kekekalan. Makanya waktu Lazarus itu wafat, Injil Lukas, si Lazarus itu diambil oleh malaikat, dibawa, dibangku oleh Abraham di sorga, di Firdaus. Tapi lain dengan si kaya. Waktu dia wafat juga dibawalah ke lautan api. Mau bertobat, mau menyesal, mau menangis, mau menjerit, wis terlambat. Saudara dan saya hidup di zaman anugerah. Mari kita bangun. Kita kejar hal-hal yang kekal dan abadi. Supaya bukan hanya satu pengajaran, satu kebenaran yang kita dengar, tapi kita tidak mengalami sendiri. Kita akan rugi selama-lamanya. Saudara tahu kebenaran? Saudara mengejar dan mempersiapkan hidup sungguh-sungguh. Sehingga satu saat, pada saat kita tutup mata, kita tinggalkan semua yang fana-fana ini kita tinggalkan. Semua tidak kita bawa untuk masuk ke dalam kekekalan. Apalagi yang sudah tua-tua, juga termasuk yang muda-muda. Jangan main-main, kita harus serius ikut Tuhan. Umur saya sudah masuk 71 tahun ini. Kalau dihitung dengan Alkitab, di zamannya Mazmur, zamannya Daud, umur manusia 70 tahun, 80 tahun itu sudah.
maksimal. Sisanya sudah penderitaan, sakit penyakit, bikin beban orang yang sehat. Kita hanya dibatasi umur sekian. Tapi kalau kita bicara tentang kekekalan, tidak ada batasnya, saudara. Kekal itu artinya abadi, tidak berakhir. Kita di dunia satu saat akan berakhir. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, keadaan sosial pun tidak menjamin kita hidup kekal. Ayo, setia sama Tuhan ya, haleluya, puji Tuhan ya. Yang keempat, warisan dari sifat Allah itu, Tuhan beri kita kekuatan. Ya, Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10. Saudara, kekuatan itu penting. Dinamis, kuasa. Bukan hanya kuat secara lahiriah, kuat secara rohani. Kenapa? Perlu kekuatan. Karena kita ini punya musuh, saudara. Musuh kita bukan saudara. Musuh saudara itu bukan mertua, bukan mantu, bukan saudara seiman, bukan rekan-rekan hamba Tuhan, itu bukan musuh. Musuh yang sejati, yang ditulis sejak Adam, diciptakan di Taman Eden adalah iblis. Roh-roh, penguasa-penguasa yang bekerja 24 jam di seluruh dunia. Lebih baik baca yuk satu ayat, Efesus 6:10. 6:10. Coba keluarkan dulu. Sebab di dalam Dia Allah telah memiliki kita sebelum bukan. Efesus 6 ayat 10. Memiliki kekuatan Allah. Itu mungkin ada satu keliru ya. Efesus, kita keluarkan ayatnya dulu. 1, 2, 3. Efesus 6 ayat 10. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita ini apa yang dibanggakan? Tubuh ini mudah rapuh, mudah susah, mudah putus asa, mudah kecewa, mudah sakit, bahkan juga mudah mati. Kekuatan kita ini tidak ada. Kita butuh kekuatan ilahi yang berasal dari Tuhan. Khususnya untuk melawan penguasa-penguasa di udara. Jadi kita ini melawan roh jahat, penipu-penipu. Makanya hari-hari ini banyak orang juga kena tipu. Kalau kamu ingin cepat kaya, investasi aja uangmu sekian, jadi berlipat-lipat. Sekian juta dapat sekian puluh juta dapat ratusan juta. Wah, kalau orang yang tidak tahu firman pasti tergiur, tertarik. Apalagi saya punya keponakan, saudara, di Bali. Ponakan saya sendiri, dia ditipu, saudara. Investasi dengan uang 50 juta, dia akan berlipat jadi 300 juta. Siapa yang tidak? Usahanya sepi. Ada tawaran sekian. Wah, dipepet terus, ditelepon, disanjung, dipuja, dan seterusnya. Sampai dia dicuci otak, saudara. Otaknya dicuci. Akhirnya harus transfer dulu uangmu lewat
Indomaret. Sudah, saudara. Dia karena kepingin dapat 300, uangnya udah cukup. Yang diminta 50 juta. Ya 50 juta yang diminta. Akhirnya dia mulai pinjam saudaranya, emasnya dia, warisan dari kakak saya itu yang dia dapatkan dari kakak saya, dia dapat bagian emas itu kalung tuh, cincin, dijual ke toko emas, tidak cukup. Akhirnya dia pinjam sama saudaranya juga, modalnya usaha juga dipinjam, dikasih bunga lagi, pinjam dikasih bunga, padahal saudaranya sendiri. Udah singkat cerita, ditransfer 50 juta. Setelah ditransfer, HP-nya diblokir, saudara. Stres. Bukan hanya hilang, dia harus dibebani bayar hutang. Kenapa? Karena roh-roh di udara mempengaruhi pikiran, pola pikir ini. Makanya pola pikir kita ini harus difilter dulu dengan firman. Jangan langsung mudah terpancing, tergiur dengan hal-hal yang mistik ini. Zaman sekarang ini banyak, saudara. Jemaat kita sudah ada 2 yang kena, enggak salah. 2 orang sudah kena. Kasihan. Dia bilang sama saya, "Om, bantu doa." Soal apa? Saya mau jual tanah untuk bayar ini. Coba saudara, korban tanahnya mau dijual untuk bayar utang. Saya berdoa, biarlah korban yang kedua aja terakhir. Jangan makan korban lebih banyak lagi. Amin. Hati-hati ya, tanya dulu. Kalau tidak jelas, bagaimana dengan firman Tuhan? Aku harus lawan gimana? Ya harus lawan dengan firman. Harus lawan Roh Kudus. Kuasa-kuasa kegelapan ini semakin merajalela, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, itu bagian pertama. Untuk menjadi ahli waris, kita harus mewarisi sifat-sifat ilahi. Yang kedua, mewarisi posisi ilahi. Seperti awal daripada apa yang saya sampaikan pagi ini, bahwa posisimu dan posisi saya ini punya dampak. Sebagai anak Tuhan, pengikut Kristus, posisi saudara bukan sembarang orang. Bukan main-main, saudara. Mungkin di dunia sekuler kau tidak punya posisi. Mungkin ibu rumah tangga. Engkau bukan seorang pejabat. Engkau bukan seorang yang terkenal di dunia. Enggak masalah. Tapi engkau dan saya punya posisi di dalam Kristus. Yang pertama, posisi engkau dan saya. Kita lihat di dalam pasal 1 kembali, Efesus 1 ayat 5. Posisi kita adalah anak-anak Allah. Ayo tunjuk saudara. Tunjuk saudaramu yang ada di samping atau di depan. Posisi Anda adalah anak-anak Allah. Belum serius. Kayaknya ini dianggap basa-basi, jangan. Coba ulangi sekali. Dengan serius, dengan iman. Posisimu dan posisiku adalah anak-anak Allah. Ulangi. 1, 2, 3. Posisiku dan posisimu adalah anak-anak Allah. Saudara jadi anak presiden bangga enggak? Lah, jalannya aja. Gak usah takut. Lewati preman-preman. Kalau jadi anaknya pejabat itu pasti ada pengawalnya. Bukan hanya pengawal. Anak pejabat itu pecisnya juga. Itu sudah full. Ya.
Lewat kuburan, tidak takut kuburan. Lewat apa lagi? Lewat mana-mana tidak takut. Sarang anak pejabat. Ada yang mengawal. Nah saudara, dan saya ini anak-anak Allah. Anak-anak Tuhan. Makanya saudara dan saya sebagai anak, berarti kita ini punya warisan dari Dia. Coba baca satu ayat dulu supaya jelas. Ayat 5 pasal 1 sekali lagi. Efesus 1 ayat 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Kita semua ini jadi anak-anak Allah. Secara jasmani kita anak papa, anak mama. Tetapi secara rohani kita semua anak-anak Allah. Jadi kalau kita punya ayah, punya bapak, punya ibu sebagai anak, kalau ada masalah ya sampaikan kepada orang tua. Misalnya anak sekolah, "Ma, sepatuku wis jebol." Lapora. Pasti papa mama memikirkan untuk mengganti sepatu anakmu yang sudah jebol. "Mama, papa, seragamku wis mangka." Dia akan pikir, dia juga akan ganti. "Ma, aku sakit. Pak, aku sakit." Orang tua mana tidak akan peduli dengan anak kita yang sakit. Pasti usaha, upaya untuk disembuhkan, minimal beli obat. Kalau parah penyakitnya bisa dibawa ke dokter. Saya ini semalaman sakit gigi. Mulai dari kemarin. Dari pulang dari Genteng, gigiku kok cekot-cekot. Padahal kita kok tidak masuk gitu ya. Jadi saya baca tapi sakit. Saudara pernah sakit gigi enggak? Oh, biar kecil. Ini pengaruhnya ke kepala, bahkan seluruh tubuh. Termasuk juga makan terganggu. Nah, saudaraku, yang saya laporan, Tuhan, pagi ini aku harus berdiri di hadapan jemaat untuk sampaikan apa yang Kau mau sampaikan kepada mereka. Mampukan aku, urapi aku, berikan kami hikmat, pengertian, dan pewahyuan. Puji Tuhan, hari ini kaki gigiku sudah hilang cekot-cekotnya, bisa makan ke belakang. Tepuk tangan tuh Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Ibu David ya, makan apa hari ini? Jangan khawatir, kita sudah booking. Apa ya, tante sudah booking. Hah? Maka hari ini tak tahu menunya apa. Tante sudah booking kepada cateringnya. Ya, alangkah baiknya kalau Bapak Ibu yang sudah diberkati biasa datang ibadah pagi ini bergabung, boleh makan, bawalah. Entah bawa pecel, bawa lodeh, sayur asam, tidak apa-apa. Tidak akan ditolak, makan bersama. Amin. Itu bukan keharusan. Itu bukan wajib. Hanya perlengkap saja kebersamaan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, anak Allah. Yang kedua, pasal 4 ayat 16. Apa itu? Pasal 4, kita apa? Kita ini daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kita nih keluarga Allah, saudara. Saudara dan saya, semua yang hadir pada saat ini, kau keluarga saya. Secara rohani, secara manusia tidak ada hubungan. Secara darah daging tidak ada hubungan. Tetapi di dalam Kristus kita semua
adalah bersaudara, kita keluarga. Saudara mungkin punya latar belakang beda-beda. Ada yang ya diberkati, ada yang belum diberkati, ada yang pinter, ada yang biasa-biasa, ada yang punya aset, ada yang tidak punya aset, ada yang wajahnya, ada yang mancung ke dalam hidungnya, ada yang mancung ke dalam, ada juga mancung keluar, ada yang matanya sipit, tapi juga ada yang mata lebar, ada rambutnya seperti rambut kuda lurus, ada juga yang krebo, tidak masalah itu bagian casing. Tetapi secara rohani kita semua adalah keluarga Allah. Kalau sudah keluarga Allah, kita ini tubuhnya. Kita harus saling apa? Apa saling bertengkar, saling menggigit, saling menghina, saling menjelekkan? Jangan. Saudara menjelekkan orang lain itu sama menghina Yesus sebagai kepala. Saling menghormati, saling melayani, saling mendoakan, saling menghibur, saling menolong, saling memberikan spirit. Kalau ada yang lemah, ada yang susah. Saling membesuk, kalau ada yang malas datang ibadah, datangi mereka. Karena mereka bagian dari keluarga kita. Haleluya, puji Tuhan. Masih ada 3 poin. Tapi saya kasih 2 poin saja, 2 bagian. Untuk menjadi pewaris kerajaan Allah. Haleluya. Pemain musik silakan. Kita angkat 1 pujian. Kita angkat 1 lagu. Mari kita menyanyi 1 lagu, kita siapkan. Kita sudah menerima tubuh roti sorga, firman. Kita juga akan menerima tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus ini. Haleluya. dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku,
Oh ratakasakapa. Oh ratakapa. Oh ratakapa. Dia ratakapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami bukan orang Yahudi, tapi kami punya warisan di dalam Tuhan Yesus. Warisan yang luar biasa. Warisan karakter, sifat-sifat ilahi. Warisan kemenangan. Warisan-warisan kekekalan. Warisan-warisan yang tidak dapat kami peroleh di luar Engkau. Hanya di dalam Engkau kami sebagai ahli waris. Karenanya kami terus mengasihi-Mu. Kami tidak mau jauh daripada pemilik warisan. Kami mau dekat kepada Engkau. Supaya warisan ini jangan sampai dialihkan kepada orang lain. Terima kasih pada saat ini Kau berkati umat-Mu, berkati hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam haleluya pelayanan pekerjaan Tuhan, baik melalui perjamuan kudus. Berkati roti anggur ini sebelum kami makan, biar kami layak. Kuduskan, sucikan kami supaya kami boleh berkenan kepada Engkau, sehingga tubuh-Mu dan darah-Mu boleh menjadi satu dengan kami. Berkati dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kami terima dengan iman. Haleluya. Amin.